Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita masih mempelajari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, masuk kepada bab ke-70. Judulnya Ahlussunnah wal Jamaah menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama mukminin. Ahlussunnah wal Jamaah menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama mukminin dan seolah-olah mereka itu seperti satu tubuh. Bila yang satu sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit juga. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani syayuddu ba'duhu ba'do. Artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagaimana menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merekatkan jari jemarinya seperti ini ya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari nomor 481 dan 2446, 6026, sedangkan Muslim nomor 2583 dan At-Tirmizi nomor 1928 dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga. Dengan tidak bisa tidur dan demam bahkan ya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari nomor 6011, Muslim nomor 2586 dan Ahmad bab 4 halaman 270 dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sedangkan lafaz ini milik Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, di antara hak-hak seorang muslim yang harus dipenuhi adalah ya sebagai berikut. Ya, yang pertama itu apabila berjumpa itu harus mengucapkan salam. Ya. Yang kedua, apabila diundang maka dipenuhi undangannya. Apabila meminta nasihat maka dinasehati ya. Apabila bersin ya, dan mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan dengan mengucapkan yarhamukallah ya. Ya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian jawab lagi dengan yahdikumullah. Yang kelima, apabila sakit hendaknya dijenguk. Yang keenam, apabila meninggal dunia maka diantarkan jenazahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Khamsun tajibu lil muslim ala akhi raddus salam wa tasmitul atis wa ijabatud da'wah wa iya datul marid wattiba'ul janais ya. Jadi sabda Rasulullah SAW yang artinya ya,
5 hak yang harus ditunaikan seorang muslim atas saudara yang muslim. Ya. Yang pertama itu menjawab salam. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, menjawab salam. Kalau ketemu kita mengucapkan salam, kemudian kita wajib menjawab salam. Yang kedua, bertasmid. Ya, bertasmid itu maksudnya mengucapkan tadi itu ya, kalau dia bersin mengucapkan yarhamukallah ya. Apabila dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat saat dia bersin ya. Yang ketiga, memenuhi undangannya. Yang keempat, menjenguk ketika ia sakit. Dan yang kelima, mengantar jenazahnya sampai ke tempat kubur. Hadisnya riwayat Muslim nomor 2162. Itu ya. Jadi ada 5 ya hak yang harus ditunaikan bagi muslim atas saudara muslim yang lainnya. Ya. Yang pertama itu menjawab salam, yang kedua bertasmid ya. Tasmid itu menjawab pertama itu saat ia bersin ya. Alhamdulillah, jawab dengan yarhamukallah. Ya, dijawab dengan yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi yahdikumullah. Itu ya. Kemudian yang ketujuh, apabila mengalami kesulitan maka diberikan bantuan ya. Dan wajib kita ya membantu sama kaum muslim kalau dia membutuhkan bantuan baik ekonomi maupun tenaga. Yang ke-8, senantiasa memudahkan urusannya. Nah, jangan mempersulit ya. Yang ke-9, senantiasa menutupi aibnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang mukmin muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya dengan ikhlas ya, dengan karena Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahlus sunnah menganjurkan tolong menolong sesama kaum muslimin dalam kebaikan dan takwa berdasarkan timbangannya syariat, bukan timbangannya para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Penggalannya ya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ya. Kita nggak boleh tolong menolong dalam perbuatan yang munkar ya, berbuat dosa ya. Kita dianjurkan tolong menolong dalam kebaikan. Tuh. Jadi kalau tolong menolong dalam perbuatan yang munkar seperti bid'ah, ya, menyelisih Nabi, atau maulid, ya, atau apa saja ya, yang menyelisih Nabi kita jangan tolong menolong seperti itu, karena itu tolong menolong dalam keburukan. Selanjutnya, Ahlus Sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapat ujian atau cobaan. Ya, kalau mendapat ujian atau cobaan bersabar. Kemudian bersyukur ketika mendapat kesenangan. Jadi kalau dapat ujian sabar, kalau dapat kesenangan syukur. Kemudian ridho terhadap
pahitnya qada dan qadar ya. Harus ridho terhadap takdir Allah ya, baik takdir baik maupun takdir buruk ya. Karena kita nggak tahu ya, menurut kita buruk belum tentu menurut Allah itu buruk. Menurut kita baik belum tentu kebaikan itu menurut kita baik. Ya, bisa jadi menurut kita baik, menurut Allah buruk. Ya. Contohnya, misalnya kita diberi rezeki banyak nih, ya, melimpah-limpah. Menurut kita baik tuh, Allah sayang sama kita. Padahal sebenarnya buruk menurut Allah. Kenapa? Karena kita semakin banyak duit, semakin kaya, semakin zolim, semakin pelit, semakin kikir, semakin menumpuk-numpuk harta, sehingga kita akan celaka. Contohnya Korun ya, gitu. Kita diberi kemudahan juga seperti Firaun, menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Ya, menurut kita baik tuh, kita bisa memerintah sana, bisa memerintah sini semau kita. Tapi menurut Allah buruk. Kenapa? Bisa jadi begitu kita diangkat menjadi pemimpin, kita zolim kepada bawahan kita, zolim kepada rakyat kita. Ya, sehingga buruk buat kita di dunia dan di akhirat. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita diberikan kesulitan misalnya, kekurangan, menurut kita buruk. Menurut Allah belum tentu buruk. Menurut Allah bisa saja baik, sehingga kita diberi kekurangan, kita bersabar. Kita terus makin dekat kepada Allah. Ya, makin tawakal kepada Allah. Qanaah kita kepada Allah, menerima apa adanya yang diberi Allah, selalu bersyukur kita. Sehingga baik untuk diri kita. Padahal itu adalah buruk menurut kita ya, karena kita diberikan kesulitan ya. Diberikan sakit ya, nauzubillah ya, jangan sampai kita sakit, apalagi sakit yang tidak bisa beribadah kepada Allah. Ya, banyak orang sakit waktu sehat dia lupa. Begitu sakit ingin dia ibadah, tapi sudah nggak mampu, udah nggak bisa. Melangkah ke masjid susah, bangun aja susah, baru pengen ibadah, ya kan? Jangan sampai kita seperti itu. Kita minta kepada Allah, kita disehatkan tubuh kita, ya, dimudahkan juga untuk beribadah, ya. Karena nanti umur kita itu akan ditanya kepada Allah, ditanya sama Allah kelak. Ya. Waktu muda digunakan untuk apa? Ya kan? Waktu luangmu digunakan untuk apa? Waktu sehatmu digunakan untuk apa? Itu akan ditanya kenikmatan-kenikmatan itu. Ya, dari sekarang ya, mumpung belum terlambat, kita masih sehat, insya Allah sehat terus sampai Allah wafatkan kita, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya, bisa mengucapkan la ilaha illallah ya, sehingga kita bisa dibebaskan siksa kubur dan dimasukkan ke surga Allah yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus ya. Kita doakan juga orang-orang tua kita ya, orang tua kita, mertua kita, adik kakak kita, istri anak kita atau suami kita. Kita doakan. Yang sudah meninggal kita mohon ampunan kepada Allah. Ya, yang belum kita doakan agar mendapatkan hidayah terus kepada Allah. Karena jangan lupa tuh, kita pada saat sujud atau pada saat tasahud ya, kita berdoa, Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal fafa wal ghina. Ya. Al huda, ya Allah aku meminta hidayah kepadamu. Terus kita minta terus hidayah walaupun kita sudah diberi hidayah, karena bisa aja nanti di akhir kita terbelok ya, digoda setan atau terpengaruh dengan urusan dunia. Nauzubillah min dzalik ya, kita berlindung kepada Allah agar selalu diberikan hidayah kepada Allah kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 200 ya. Ya ayyuhallazina amanu sabiru
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya. Jadi takwa ini modal buat kita untuk masuk ke surganya Allah. Ya. Takwa itu kita takut kepada Allah. Ya. Kita menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, ya. Mengikuti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jangan diselisihi. Gitu. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang belum pernah kita lakukan. Jangan kita membuat-buat ibadah yang nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Itu dalil yang pertama. Ya, surah Al-Imran ayat 200. Ya, atau dalil berikutnya yaitu sabda Rasulullah SAW. Ya. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Nah, luar biasa ya. Sungguh semua urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Ya, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan musibah, ia bersabar. Dan itu pun suatu kebaikan baginya. Jadi bila orang mukmin itu nggak ada ruginya, ya. Orang yang bertakwa itu nggak ada ruginya. Dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar, sehingga jadi kebaikan. Ya, hadisnya riwayat Muslim, nomor 2999 dan 64, Ahmad bab 6 halaman 16. Ad-Darimi bab 2 halaman 318 dan Ibnu Hibban nomor 2885. Ya. At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban dari Abu Yahya, ya, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Sedangkan lapas ini milik Muslim. Ya. Kemudian dalil yang lainnya juga bisa kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 45, ayat 153, ayat 157. Nah, kemudian Ali Imran ayat 142, An-Nahl 126 sampai 127, ya. Surat Luqman ayat 17, Az-Zumar ayat 10, Al-Muzammil ayat 10 dan lainnya banyak ya. Itu. Kita diperintahkan harus bersabar. Kita mendapatkan musibah dan banyak bersyukur bila mendapatkan kenikmatan. Ya. Beberapa dalilnya seperti itu ya. Begitu juga tentang orang-orang yang sabar lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tabaraka wa taala akan memberinya petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau kita sabar, dapat musibah sabar, Allah akan beri petunjuk. Kalau kita dapat nikmat bersyukur, ya, akan dimudahkan sama Allah ya. Menurut para ulama, bahwasanya iman itu ada dua bagian. Sebagiannya adalah sabar, sebagian lagi adalah syukur. Iman, jadi tanda orang beriman itu sabar bila mendapatkan musibah, syukur bila mendapatkan nikmat. Ya. Jadi antara kita syukur kepada Allah ya kita menjalankan perintahnya dengan benar. Kita akan salat ke masjid, laki-laki kita salat ke masjid, baca Quran, nuntut ilmu, ya, tanda syukur ya. Kalau dikasih rezeki yang banyak kita bersedekah, ya.
Kalau berlimpah kita harus berzakat. Itu tanda syukur ya. Beda dengan sujud syukur ya. Kalau sujud syukur itu kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kita nggak tahu. Atau misalnya kita sembuh dari sakit, atau kita terhindar dari mara bahaya, nah itu boleh sujud syukur itu. Atau kita pergi naik pesawat ya, sampai di sana kita sujud syukur boleh. Seperti kita misalnya ke Mekah ya, itu sujud syukur. Bukan setiap datang ke masjid sujud syukur, bukan begitu. Gitu. Jadi lima kali datang ke masjid sujud syukur mulu, bukannya sholat ya. Harusnya lebih utama sholat ya. Mau sholat wudu silakan, mau sholat tahiyatul masjid silakan, mau sholat rawatib silakan. Ya, gitu. Itu yang ada syariatnya ya. Kalau setiap waktu 5 waktu kita datang ke masjid sujud syukur, datang ke masjid syukur, itu nggak ada contohnya dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, iman itu dibagi 2 bagian menurut para ulama. Yang pertama adalah sabar, dan yang lainnya adalah syukur. Yang kedua, para ulama salaf berkata, sabar adalah sebagian dari iman. Allah mengumpulkan sabar dan syukur dalam Al-Quran, yaitu pada firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 33. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Juga ada dalam surat Ibrahim ayat 5. Nah, kemudian Luqman ayat 31 dan Sabah ayat 19. Ya. Kemudian imam atau iman ya dibangun atas 2 rukun. Jadi ulama mengatakan, atau para ulama, iman itu ada 2 bagian ya, sabar dan syukur. Dijelaskan juga di sini bahwa iman dibangun atas 2 rukun, yaitu yakin dan sabar. 2 rukun ini adalah sebutan dalam firman-Nya dalam surat As-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar ya, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin, nah itu rukunnya ya. Kan dalilnya firman Allah Al-Sajdah ayat 24. Dengan keyakinan seseorang akan tahu ya, akan mengerti hakikat perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan, dan dengan kesabaran ia bisa melaksanakan perintahnya dan menahan dirinya dari apa yang dilarangnya. Ya. Jadi rukunnya ada 2 tadi ya, sabar dan yakin. Kemudian sabar dapat dibagi menjadi beberapa macam ya. Sini disebutkan 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Ya, dalam melaksanakan perintah Allah, ya, dalam melaksanakan ketaatan Allah kita harus sabar, nggak bisa buru-buru kerasa gerusuk, pahami dengan benar. Ya, sholat juga harus
pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Ya. Pelan-pelan aja paling 2 menit ya, paling lama lah 5 menit. Itu juga kalau bacaannya panjang ya. Gitu. Surat pendek ya paling 2 menit. Buru-buru ya bisa 1 menit selesai. Yang kedua, ya, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Jadi kita sabar dalam maksiat ya, menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau buat dosa, sabar nih kita nih, jangan berbuatin ya, jangan kita lakukan. Gitu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Kalau kita nggak sabar dalam menghadapi ujian yang pahit ya, yang berat, ya kita sendiri juga yang celaka ya, percuma juga. Emang kita bisa apa ya? Itu. Kalau kita sabar, malah kita dapat pahala. Bahkan penghuni surga itu orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi kalau kita nggak sabar, namanya kita tidak beriman. Tadi iman itu adalah sabar dan syukur. Itu tadi sabar dibagi menjadi 3. Sedangkan syukur ya, adalah pangkal iman dan dibangun di atas 3 rukun. Ya. Yang pertama, syukur itu adalah pengakuan hati bahwa semua nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain pada hakikatnya semua dari Allah. Itu rukun yang pertama. Ya. Rukun yang kedua, menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Ya. Misalnya kita dapat kenikmatan, kita ucapkan alhamdulillah ya. Segala puji hanya milik Allah. Ya, kita menyanjung Allah atau masya Allah ya. Itu rukun yang kedua ya, menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah. Kemudian rukun yang ketiga, syukur itu adalah menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan beribadah dengan benar hanya kepadanya. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian sabar dan syukur merupakan faktor penyebab bagi pelakunya untuk dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Hal ini karena iman dibangun di atas sabar dan syukur. Sesungguhnya pangkal syukur adalah tauhid dan pangkal sabar adalah meninggalkan hawa nafsu. Pangkal syukur adalah tauhid ya, sedangkan sabar meninggalkan hawa nafsu ya. Kemudian ya, lagi saya ingatkan, syukur itu adalah tauhid ya. Tauhid itu adalah tiada Tuhan ya yang disembah selain Allah ya, dengan benar ya. Kemudian sabar itu meninggalkan hawa nafsu, tidak melakukan bid'ah ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk diri saya, untuk antum ya, sebagai bekal buat diri kita semua, bekal di akhirat kelak ya, menjadikan amal baik yang dapat menolong kita ya, sehingga di dunia juga bisa kita amalkan ya, tentang apa yang barusan kita pelajari ini ya. Tentu saja yang benar itu datangnya dari Allah ya. Yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya,
Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.